Assalamualaikum teman-teman. Kita jumpa lagi di channel Keliling Kota Makassar bersama Om Al. Kali ini kita akan pergi ke beberapa titik yang ada di Kota Makassar. Oke. Jadi sekarang kita masih ada di Jalan Sungai Poso. Kemudian di depan itu ada pertigaan, kita akan masuk ke Jalan Gunung Merapi. Oke. Nah, di Jalan Gunung Merapi ini dikenal sebagai tempat toko-toko yang menjual alat-alat listrik. Ini dari dulu nih, dari zaman Om Al masih kecil, ini udah terkenal. Jadi kiri kanan itu banyak toko-toko alat-alat listrik. Tuh, kelihatan kan teman-teman? Ini lumayan panjang juga ini Jalan Gunung Merapi. Nah, sebelah kanan ini ada warung yang terkenal, warung bakso. Restoran bakso sih sebenarnya karena udah besar. Namanya Ati Raja. Kita lurus aja, kalau ke kanan kita masuk jalan Gunung Kelabat. Oke, kita masih di Jalan Gunung Merapi. Sebelah kiri ada toko roti. Itu juga terkenal. Toko roti Olimpik. Oke, di depan akan ada perempatan Gunung Merapi dengan Jalan Sungai Sadang. Kita masih akan lurus. Karena ini hari Minggu, hari Ahad, jadi kita lihat ada beberapa orang yang memanfaatkan untuk berolahraga, jogging maupun lari-lari kecil. Oke, di depan ada pertigaan Jalan Gunung Batu Putih. Kita ambil kanan. Oke, kita jalan santai saja. Ini videonya durasinya agak panjang ya, teman-teman. Sengaja Om Al nggak percepat biar kita sama-sama bisa menikmati suasana jalan-jalan yang ada di Kota Makassar. Karena memang channel ini tujuannya seperti itu. Jadi bisa membagikan keindahan Kota Makassar. Oke, kita belok kiri masuk ke Jalan Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman ini salah satu jalan protokol yang ada di Kota Makassar ya. Ini jalan besar. Oke. Sebelah kiri ini ada apartemen yang belum lama ini dibangun, tapi sudah beroperasi. Namanya Jenderal Sudirman 31 Suite. Oke, lampu merah. Ini kita pas berada di perempatan Jalan Jenderal Sudirman. Kalau di depan itu Jalan Dr. Ratulangi, kalau sebelah kanan Jalan Haji Bau, sedangkan sebelah kiri itu Jalan Mongin Sidi. Kita masih akan lurus saja, ngambil Jalan Dr. Ratulangi.
sepi, jalan sepi, soalnya masih pagi, kemudian hari Ahad juga, jadi enak banget suasananya, dingin sejuk. Oke, kita lanjut perjalanan. Sebelah kiri ini ada Hotel Ibis di Jalan Dr. Ratulangi. Ini juga merupakan kawasan perkantoran ya. Jadi di sebelah kanan itu ada gedung Wisma Kala, kemudian Bank Sulselbar, Bank Penin, Bank Mandiri, banyak. Kita masih lanjut. Nah, kita dapat lagi perempatan Jalan Dr. Ratulangi, Antodeng Pasewang, Kasuari. Kita masih lurus, masih tetap berada di poros Jalan Ratulangi ya teman-teman. Kita mutar balik dulu ya teman-teman, soalnya tujuan kita ada di sebelah kanan. Kita mutar balik. Oke, tetap hati-hati meskipun jalanan sepi, tapi terkadang ada pengendara yang cukup kencang cara menjalankan kendaraannya, jadi tetap harus hati-hati. Oke, kita sampai di Toko Agung. Toko Agung ini toko Atika terbesar di Kota Makassar. Oke, nanti kita ada video sendiri untuk melihat bagaimana kondisi di dalam Toko Agung. Oke, jadi ini kita skip saja, kita langsung lanjut aja. Jadi kita nggak lihat dulu bagian dalamnya ya, kita lanjut saja. Baik, kita lanjutkan perjalanan. Masih berada di Jalan Dr. Ratulangi. Sebelah kanan di seberang jalan ya, itu ada salah satu mall di Kota Makassar, namanya Mall Mari, di Mall Ratu Indah. Kita akan belok kiri, tapi karena lampunya warna merah kita harus tunggu ya teman-teman, karena ada rambu belok kiri, ikuti lampu. Oke, sabar aja nunggu sambil melihat ini kondisi perempatan Jalan Kasuari. Kita masuk ke Jalan Kasuari teman-teman, belok kiri masuk Jalan Kasuari. Kita pelan saja karena ini jalan agak kecil tapi dua arah. Sebelah kanan ada warung steak and shake, itu salah satu spot kuliner juga karena nggak terlalu mahal sih untuk level resto. Kemudian kita masih ada di Jalan Kasuari. Kita tadi memotong perempatan dengan Jalan Mapanyuki. Oke, di depan kita akan dapat pertigaan Jalan Cendrawasih.
kita belok kanan, pelan saja, pelan. Oke, kita sekarang berada di Jalan Cendrawasih. Cendrawasih, terus ada pertigaan. Kalau kita belok kiri, kita akan masuk ke Jalan Garuda. Tapi kita nggak belok ya teman-teman, kita lurus aja. Tetap berada di Jalan Cendrawasih. Ini lagi musim apa? Musim pilkada, jadi foto-foto caleg ada di mana-mana. Oke, kita nikmati perjalanan ini. Teman-teman mungkin yang orang Makassar atau yang pernah berada di Makassar tapi saat ini sedang berada di luar Makassar mungkin bisa menikmati. Ini jalan satu arah teman-teman, jalan besar tapi jalan satu arah. Oke, kita pelan saja biar aja kendaraan melewati kita. Mungkin mereka ada urusan yang mendesak. Oke, kita dapat pertigaan. Kalau belok kiri ya kita akan masuk ke Jalan Raja Wali. Di Jalan Raja Wali itu ada tempat pelelangan ikan besar, namanya Lelong. Sekarang kita ada di Jalan Metro Tanjung Bunga. Ini kawasan baru. Kawasan baru. Kawasan reklamasi. Kita akan menuju ke kawasan CPI, Center Point of Indonesia. Oke, itu ada Tugu Globe, bola dunia. Oke, kita sekarang berada di kawasan CPI. Pemandangannya indah. Kawasan CPI ini sering dijadikan tempat warga Makassar untuk melakukan olahraga seperti jogging, lari. Oke, di depan itu terlihat tugu ikan. Mengapa ada tugu ikan? Mungkin karena Makassar terkenal dengan kuliner yang berbahan ikan. Ada ikan bakar, ada palu mara, ada palu kaloa. Banyak.
Oke, kita jalan santai. Di sebelah kiri kita lihat banyak warga yang berjalan-jalan menikmati segarnya udara pagi. Karena ini masih pagi tuh teman-teman. Ini masih sekitar jam 7, setengah 8. Oke, kita jalan, kita sambil melihat. Ini termasuk kawasan bisnis juga ya. Tuh, terlihat beberapa warga yang memanfaatkan lokasi ini untuk berjalan-jalan, berlari-lari kecil. Teman-teman yang pernah tinggal di Makassar mungkin belum sempat melihat ini ya. Jadi mudah-mudahan video ini bisa memberikan gambaran sekarang kondisi kota Makassar seperti apa. Perkembangannya pesat. Oke, di depan ada patung-patung kuda. Oke, kita jalan melingkar. Sebelah kiri tadi terlihat ada Universitas Ciputra. Kita jalan aja, kita nggak mampir-mampir. Kita menikmati saja pemandangan. Ini ada Sunset Koi. Itu tempat untuk melihat view ke laut. Nanti kita akan liput juga. Kita jalan aja menikmati pemandangan kawasan CPI. Oke, luas sekali. Ini tempat hasil reklamasi ya. Nah, dari sini kita akan menuju ke satu tempat namanya Lego-Lego. Lego-Lego itu dulunya sebelum tempat yang ini dibuka, Lego-Lego itu merupakan tujuan warga Makassar untuk berolahraga. Tapi karena tempat ini sudah dibuka, tempatnya lebih bagus, sebagian besar warga beralih ke sini dan Lego-Lego itu hanya sekedar tempat makan. Karena di Lego-Lego itu banyak warung-warung yang memang disediakan food court ya, food court yang disediakan oleh Provinsi Sulsel untuk UMKM berjualan di tempat itu. Oke, kita belok. Gak lama lagi kita akan masuk ke kawasan Lego-Lego ya teman-teman. Terlihat beberapa warga juga bersepeda untuk berolahraga sekaligus menikmati pemandangan kota Makassar, kawasan CPI. Terlihat banyak yang berjalan santai.
terlihat jalan masuk menuju ke kawasan Lego-Lego ini seperti ini, karena ini merupakan jalur angkutan truk-truk yang masih ada proyek di ujung sana yang aksesnya ditutup, sehingga jalan yang kita lewati ini sebagian masih rusak, terlihat sepi. Dulu sebelum kawasan CPI yang tadi itu dibuka, ini rame oleh warga Makassar yang berolahraga, jogging, bersepeda. Nah, ini kita udah masuk ke kawasan Lego-Lego, masih dalam kawasan CPI. Nah, di kawasan Lego-Lego ini juga ada masjid yang terkenal, masjid baru, itu namanya Masjid 99 Kubah, atau warga Makassar kadang menyebut Masjid Kubah. Oke, kita nggak akan liput bagian dalam kawasan Lego-Lego ya. Kita hanya sampai ke sini, kemudian kita skip, kita balik, kita mutar, kita keluar dari kawasan Lego-Lego menuju ke tujuan selanjutnya. Oke, tetap ikuti jalan-jalan Om Al di keliling kota Makassar. Oke, kita kembali melewati jalan masuk tadi sama, kemudian kita mengambil jalur kiri. Terlihat jalanan ada beberapa titik yang mengalami kerusakan karena dilalui oleh kendaraan berat. Cuaca Makassar pada saat ini lagi berawan ya, karena memang sudah mendekati musim penghujan. Ini tadi malam juga sempat ada hujan, jadi ada beberapa genangan. Oke. Kita kembali melewati Tugu Globe. Dan kita ini jalan lingkar ya, jalan lingkar. Kita akan keluar dari kawasan ini dan kita akan melewati salah satu ikon kota Makassar, Pantai Losari. Pantai Losari. Nah, sebelah kiri kita lihat ada rumah adat Tongkonan dan juga kapal finisi yang saat ini sementara dikerjakan. Kapal pinisi yang menjadi salah satu ikon Provinsi Sulsel. Ya, ini terlihat di sebelah kiri merupakan kawasan jajanan ya, jajanan. Tapi ada juga yang menjual baju-baju, mainan anak. Di samping juga makanan-makanan kecil. Oke, sekarang kita sudah berada di pertigaan Jalan Penghibur. Oke, kita masuk Jalan Penghibur.
dulunya kawasan ini sempat, jalan ini ya, jalan penghibur ini sempat dijadikan difungsikan sebagai Car Free Day pada saat hari Ahad, tapi karena sekarang ditata udah lebih rapi, para pedagang ditempatkan di sisi dalam sehingga tidak berada di badan jalan, sehingga kendaraan udah bebas melintas di jalan ini pada hari Ahad jam-jam seperti ini. Kalau dulu nggak bisa, jadi harus muter. Oke, masih di jalan penghibur. Sebelah kiri itu pantai Losari ya. Kita masih tetap jalan menikmati pemandangan Kota Makassar. Kalau jam segini kita masih bisa melintas dengan santai ya, dan juga lancar. Tapi kalau sore sampai malam, wah ini kendaraan akan padat merayap karena ramai banget. Pedagang-pedagang kuliner juga mulai berjualan, seperti pedagang pisang epe, nasi goreng, dan lain sebagainya. Jadi sangat padat. Kita juga nanti akan ada video yang kita melintas di jalan ini pada kondisi malam hari, jadi bisa terlihat. Oke, seperti yang Om Al sampaikan tadi, sekarang lagi musim pilkada, pileg juga. Jadi pemilihan legislatif. Jadi di mana-mana kita akan melihat foto-foto caleg. Nah, ini padat karena selain pertigaan juga tadi itu gerbang untuk orang yang ingin menyeberang ke salah satu pulau yang ada di Kota Makassar. Bisa ke Pulau Lelai, ke Pulau Kayangan, Samalona. Banyak pulau di sini yang jadi tujuan wisata juga. Insya Allah nanti Om Al akan ada liputan sendiri juga ke salah satu pulau. Oke, kita lanjut lagi jalan. Sebelah kanan itu spot sejarah ya, karena itu adalah lokasi benteng Rotterdam yang dibangun oleh pemerintah Belanda pada zaman penjajahan. Ini masih dijaga oleh pemerintah daerah, dijaga keasliannya. Jadi batu-batunya masih banyak yang asli. Terlihat Tugu Selamat Datang, Tugu Mandiri. Kalau lurus kita akan masuk ke Jalan Nusantara. Jalan Nusantara itu ada pelabuhan Soekarno-Hatta.
Oke, kita sekarang ada di Jalan Ribu Rakni. Ribu Rakni ini jalan yang pendek saja. Sebelah kanan itu kantor RRI, kantor Radio Republik Indonesia. Oke, Jalan Ribu Rakni hanya sampai di titik sini. Di depan itu sudah Jalan Jenderal Ahmad Yani. Sebelah kanan terlihat kantor wali kota ya, kantor wali kota Makassar. Nah, ini salah satu jalan arteri, jalan protokol kota Makassar. Di sebelah kiri juga merupakan lokasi kantor polisi, Kapolrestabes. Kantor polisi resort kota besar. Kita masuk sekarang di Jalan Kajau Lalido. Ini jalan satu arah. Sebelah kiri terlihat ada lapangan tenis, ada lapangan basket yang merupakan kompleks lapangan Karebosi. Lapangan Karebosi salah satu ikon juga yang sangat terkenal di kota Makassar. Kita lurus saja, ini juga jalan satu arah. Jalan terlihat lengang ya, sepi karena hari Ahad, bukan hari kerja. Seandainya hari kerja itu jalan ini cukup padat, tapi lancar. Oke, pertigaan Jalan Kartini dan Jalan Kajau Lalido. Jalan Kartini kalau dari sini nggak bisa ya, kita nggak bisa masuk karena itu jalan satu arah dari arah timur ke barat. Oke, kita belok kiri ke Jalan Amanagapa. Ini juga jalan satu arah, jalan kecil. Di sebelah kiri ada kantor Bank Mandiri, juga ada kantor Pengadilan Tinggi Negeri. Oke, kita lanjutkan perjalanan. Terlihat di mana-mana jalanan terlihat lengang dan sepi. Karena seperti yang Om Al sampaikan, ini hari Ahad. Kalau hari Ahad pagi biasanya ramai di lapangan atau di Car Free Day di Boulevard. Ini biasa, ini kita belok kiri masuk ke Jalan Gunung Tinggi Mai. Nah, sebelah kiri ini rumah sakit yang sangat terkenal juga, Rumah Sakit Pelamonie. Rumah sakit yang dikelola oleh TNI ya. Kita lurus saja. Oh ya, di depan ada spot kuliner. Ini pas sebelah kanan itu namanya Coto Tinggi Mai. Kalau mau makan coto, salah satu tempat
tempat yang bisa dikunjungi adalah Coto Tinggi Mae. Kita masuk ke jalan Gunung Merapi, kita belok kanan. Udah dekat nih, udah dekat kita balik. Kita dari sini kita belok kiri masuk ke jalan Sungai Pareman. Kita menuju ke salah satu pasar tradisional, itu namanya Pasar Sawah. Soalnya Om Al dititipin sesuatu untuk dibeli, jadi itu tujuan akhir kita. Semoga jalan-jalan kali ini menyenangkan buat teman-teman yang menonton, informatif. Dan kalau ada yang ingin berkomentar, silakan, jangan ragu nulis di kolom komentar. Insya Allah Om Al akan jawab. Atau ada request apa gitu, mau kemana, mungkin bisa disampaikan di kolom komentar. Sekali lagi Om Al ucapkan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa yang belum subscribe dan belum tekan tombol lonceng biar nggak ketinggalan update-update terbaru dari channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki.